tak punya. Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang sebenarnya hanyalah untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang sebenarnya hanya untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat setinggi langit biru, sedalam samudra nan luas, sejauh ujung timur dan ujung barat,
Shalom. Selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, dan boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah Tuhan pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi salam kasih Tuhan. Kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya sampaikan, anak Tuhan yang bertanggung jawab, ya. Bila kita sungguh-sungguh merasa menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya, maka ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab kita loh sebetulnya, yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Kalau tidak, bisa-bisa kita tidak anak Tuhan yang hanya sebutannya saja, ya, berdasarkan asumsi saja, berdasarkan persepsi sendiri belaka, ya, merasa jadi anak Tuhan tapi tidak betul-betul jadi anak Tuhan. Apakah itu? Ya, apa saja tanggung jawab kita itu? Ya, antara lain yang pertama, untuk selalu taat dan setia melakukan kehendak-Nya. Untuk selalu taat dan setia dalam melakukan kehendak Tuhan itu sendiri. Itu tanggung jawab pertama. Jadi berat sekali tanggung jawab kita, karena kita harus taat dan setia untuk melakukan segala kehendak-Nya. Segala kehendak-Nya. Bukan cuma kehendak-Nya yang cocok dengan mau kita, bukan cuma kehendak yang mudah bagi kita, bukan cuma kehendak yang ringan bagi kita, tapi segala kehendak-Nya, ya. Untuk selalu taat dan setia, untuk berupaya melakukan segala kehendak-Nya, dan juga melakukan segala panggilannya. Setia pada panggilan itu, ya. Taat dan setia pada panggilannya. Kalau sudah dipanggil Tuhan di satu tempat tertentu, jangan lalu jalan-jalan kemana-mana, melancong-lancong kemana-mana, pindah-pindah gereja satu kedua, cari teman, cari pacar, cari ini, cari itu, cari suasana baru. Itu namanya tidak setia pada panggilannya, tapi setia pada keinginan diri sendiri, keinginan dagingnya, ya. Mari kita baca Efesus 6 ayat 6-7. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, ini loh, menyenangkan hati orang, termasuk menyenangkan hati sendiri, tapi sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati, artinya taat dan setia melakukan kehendak Allah, yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia, sesuai panggilannya masing-masing, ya. Kita baca lagi di Kolose 1 Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kenapa demikian? Karena kalau kita mau taat dan setia melakukan segala kehendak Tuhan, terlebih dulu kita harus mengerti kehendak Tuhan itu. Kalau kita nggak ngerti, gimana kita mau taat dan setia? Apa yang kita taati? Apa yang kita setiain? Kita juga nggak tahu. Semua berdasarkan persepsi belaka. Maka perlu kita mengerti dengan benar, ya, apa kehendak Tuhan itu. Dan terakhir untuk poin ini, kita baca di Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, bukan dengan persepsi sendiri, bukan dengan asumsi sendiri, tapi dengan pengertian yang benar, agar bisa melakukan kehendak Allah, ya. Jadi mau enak mau tidak enak itu semua, mau suka atau tidak suka itu semua, mau setuju atau tidak setuju, yang penting kehendaknya atau kehendak Tuhan atau panggilannya itu adalah untuk ditaati dan disetiain, ya. Jadi prinsipnya taat dan setia kepada panggilan dan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Dia inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau sesuai dengan apa yang orang inginkan kita lakukan. Jadi hati-hati kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, maka bukan dengan persepsi, bukan dengan asumsi, bukan dengan selera pribadi, ya, yang kebanyakan berdasarkan kedagingan semata, atau karena anjuran orang banyak, pendapat orang banyak, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk selalu bergaul dekat dengan Tuhan, ya.
Orang zaman sekarang mengatakan intim dengan dia. Mari katakan Yakobus 4 ayat 8. Jadi kalau anak Tuhan itu bergaul dekat dengan Bapa kita, yaitu Tuhan sendiri. Di dunia ini mana ada anak yang tidak bergaul dengan bapaknya, tidak kenal lagi dengan bapaknya, hidup sendiri aja, tidak ada. Tuh anak yatim tuh ya. Yakobus 4 ayat 8. Jadi kalau kita anak Tuhan, bahkan yang perlu tanggung jawab, bagaimana kita harus bergaul dekat dengan dia. Tanpa bergaul dekat kita nggak ngerti kehendaknya, kita nggak ngerti sifatnya, kita nggak ngerti apa yang dia inginkan dari kita. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tuhan ingin dekat dengan kita, tapi kalau kita tidak mendekat dengan dia tidak bisa dekat dengan kita. Jadi perlu kita selalu ingin dekat dengan Tuhan ya. Berikutnya bacalah lagi di Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan ya. Kita baca lagi di Mazmur 148 ayat 14. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Nah, Tuhan yang menolong kita ya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang dikasihinya, dan bagi orang Israel umat yang dekat padanya. Jadilah kita umat yang dekat pada Tuhan, anak Tuhan dekat dengan Bapaknya di surga ya. Ini kita baca terakhir lagi di 145 ayat ke-15. Mazmur 145 ayat ke-15 ayat 18. Tuhan dekat pada siapa orang yang berseru kepadanya, dan pada siapa orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, dalam kesetiaan, jadi perlu kesetiaan. Itu yang kita harus pertimbangkan ya. Untuk itu penuhilah persyaratan-persyaratannya agar bisa dekat dengan dia, agar kita bisa lebih lagi mendekat kepadanya, karena dia adalah kudus ya. Banyak berdoa dan banyak bergaul kepada dia. Dan yang kedua, yang ketiga, bagaimana kita kalau sikap kita yang benar sebagai anak Tuhan? Haruslah kita mengasihinya dengan kasih semula ya. Kasih yang membara. Mengasihi artinya mengasihi dengan sungguh dan mati-matian. Bukan cuma omong kosong di mulut, tapi dengan kenyataan, dengan perbuatan, pikiran dan perbuatan kita ya. Kita baca Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan yang disediakan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita harus mengasihi Tuhan ya. Lalu kita baca lagi Yakobus ini pasal 8 Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa, kasih yang bermula ya. Itu kita perlu tahu. Dan kita baca lagi terakhir di Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi perlu bagi kita untuk mengasihi dia dengan kasih semula, kasih yang membara. Artinya mengasihi dengan sungguh-sungguh dan mati-matian ya. Bukan hanya lewat perkataan saja, bukan hanya lip service saja, tapi sudah sungguh-sungguh tetap membara dan tidak berkurang dalam kehidupan kita, sehingga berani untuk berkorban untuk menyenangkan dia, seperti contohnya pada para rasul dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus punya kerinduan untuk membalas kasihnya itu. Kita baca Lukas 7:47. Jadi kalau kita mau jadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang dianggap bertanggung jawab melakukan tugasnya, maka kita harus punya kerinduan untuk membalas kasih Tuhan pada kita. Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi perlu kita berbuat kasih ya. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih ya. Kita baca juga lagi di Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ini menunjukkan kerinduan untuk membalas kasihnya ya. Jadi karena kita ini sudah banyak sekali menerima kasih daripada Tuhan itu.
Karena selama hidup kita ini karena itu kita harus punya juga kerinduan untuk membalasnya. Janganlah cuma mau menikmatinya saja. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, tidak menjadi anak Tuhan yang gampang menyerah dan gampang putus asa. Ya, kita baca Roma 6 ayat 13. Jadi kita harus menjadi orang yang tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Walaupun pencobaan itu berat, walaupun persoalan itu berat yang menimpa kita, tapi tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, karena Tuhan masih ada beserta dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita, asalkan kita tetap setia kepadanya. Ya, kita baca Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa lalu dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup, dan serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ya, tidak kamu putus asa. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan karena itu kita bertahan dalam itu semua. Ya, kita baca lagi 1 Petrus 5 ayat 7. Jadi jangan jadi orang yang gampang menyerah, putus asa, dikit-dikit keok, dikit-dikit cengeng. Ya, jangan. Kita anak Tuhan yang perkasa. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkan segala kekuatan padanya, sebab Ia melihara kamu. Karena itu jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Ya, terakhir kita baca di 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Tidak putus asa. Beriman dengan teguh, tidak gampang untuk merasa gak kuat lagi. Ya, terutama dalam pencobaan-pencobaan. Tahan uji seperti Daud. Nah, jadi itulah kesimpulannya kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang benar-benar baik di hadapan Tuhan dan bertanggung jawab. Yaitu pertama, untuk selalu taat dan setia melakukan segala kehendaknya, juga terhadap semua panggilannya. Yang kedua, untuk selalu dekat dan bergaul dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karena itu kita penuhi semua persyaratannya. Yang ketiga, selalu mengasihinya dan kasih semula, kasih yang membara, kasih dengan sungguh-sungguh, kasih yang mati-matian, dan tidak melorot gitu ya. Yang keempat, punya kerinduan untuk balas kasihnya, karena kita sudah menerima kasihnya. Yang kelima, tidak menjadi anak Tuhan yang gampang menyerah dan gampang putus asa. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa jadi anak Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab, agar Tuhan berkenan pada kita. Dan biar kita terima itu mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Ya, yang percaya terima berkat Tuhan sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Bila yang menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila yang menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila Ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan
menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila ia menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila